mulai. Temuan kelima. Tentang manajemen redaksi untuk media cyber. Jadi siber itu sudah diindonesiakan, tulisannya siber. Kalau bahasa Inggrisnya kan pakai huruf C, C-Y-B-E-R, ya kan? Cyber bacanya. Tapi oleh negara kita sudah diindonesiakan. Jadi kalau tulisan siber yang benar itu adalah bahasa Indonesia seperti itu. Media siber. Bacanya siber, bukan cyber. Siber kalau bahasa Indonesianya. Tidak ada A. Kalau di Inggris, kalau bahasa Inggrisnya kan cyber. Di Indonesia kan jadi siber sekarang. Sudah di Indonesiakan. Jadi buka pertemuan kelimanya. Jadi halaman 2-nya itu ilustrasi. Halaman 3-nya, kalau dalam media cyber itu untuk memanajemennya, salah satunya karena ada mata kuliah jurnalistik online, di sana sudah sangat mendetail yang telah kita pelajari. Cuman yang dalam manajemennya kita pengen tahu juga tentang mendesainnya. Kan awal-awal berdiri atau membuat media cyber itu ya desain. Jadi bagian desain itu bertanggung jawab atas tampilan websitenya. Sebaiknya desainnya itu harus ringan. Jadi kalau orang membuka, nggak begitu lama dia loading-loadingnya itu. Sebaiknya ringan. Jadi untuk buka awal itu jangan terlalu banyak. Sebagian orang membuat media cyber dalam desainnya, pas dibuka itu udah foto sebanyak-banyaknya ya Pak Naga ya. Kadang berat. Lama kadang orang bukanya itu orang akan malas membuka. Jadi kalau manalah tahu nanti ada langkah kalian membuat media cyber ya usahakan ringan untuk loadingnya atau page loadingnya. Bersih. Bersih itu maksudnya jangan banyak-banyak. Sekarang banyak-banyak iklan lah, banyak inilah. Ramah pengguna. Sekarang media cyber itu di Google AdSense musimnya apa? Iklan-iklan yang tidak senonoh. Ini mohon maaf sekarang itulah kondisinya. Kalian kesini buka kan media cyber, malah banyak jualan-jualan obat apalah, obat itulah. Kadang menampilkan foto-foto atau gambar-gambar yang kurang senonoh. Ada yang jual obat kuat lah, ada macam-macam. Kemudian ramah mesin pencari itu kalau di Google dibuka media cyber kita mudah ditemukan. Bagian desain ini biasanya satu orang, yakni seorang web designer namanya atau web developer. Bagian ini bertanggung jawab atas CEO websitenya. Jadi ini orang IT. Nah, jadi dalam manajemen media cyber orang IT ini penting. Karena kalau wartawan itu tidak wajib pandai mendesain web. Tidak. Kalau pandai lebih bagus. Tapi harus ada satu orang IT di media cyber ini. Ini kita belajar sekarang manajemen media cyber. Dialah yang punya peran vital di sini. Kemudian halaman 4-nya, di media konvensional atau cetak, bagian desain ini adalah divisi penerbitan atau percetakan. Untuk layout kan itu di media cetak. Kalau di media elektronik, bagian desain ini bagian yang mengurusi peralatan, siaran. Nah, jadi broadcasting tool-nya mulai dari pemancar, antena hingga mixer audio, itu di sana. Kalau di media cyber tadi, yang bagian desain webnya. Kemudian untuk kontennya. Jadi dalam media cyber, kita harus memanajemen kontennya. Bagian konten ini atau di media dikelola oleh tim redaksi atau editorial departemen. Yaitu para wartawan, struktur organisasi redaksi itu
Ya seperti biasa kalau di cyber itu pemimpin redaksi, redaktur, reporter kalau memang perlu, koresponden atau kontributor. Kemudian dari segi tulisan atau jenis informasi konten media online atau media cyber ini secara umum sama dengan media cetak, yaitu berita, artikel, feature, dan lain-lain sama. Secara isinya itu sama sebenarnya dengan media cetak. Tak jauh berbeda, ya kalau media cyber ya ada teks, foto, audio, dan video. Bedanya di sana. Dari segi format, konten media online tidak hanya berupa teks saja, tapi juga format lain seperti video, audio, sebagaimana karakteristik media online yang telah kita pelajari di mata kuliah jurnalistik online. Dari segi topik, konten media online bisa beragam mulai dari sosial, sudah kita pelajari juga. Kemudian situs berita umumnya berisi ragam topik, web resmi instansi lembaga umumnya berisi informasi kegiatan serta produk. Jadi kalau pemerintah juga terkadang membuat web sendiri, tapi intinya itu hanya kegiatan-kegiatan mereka. Dia mempublikasikan dirinya sendiri. Ibaratnya itu cermin mereka. Kalau Humas atau Diskominfo ya mereka akan menampilkan kegiatan-kegiatan bupati. Pokoknya seperti itulah yang mereka punya apa gitu ditampilkan. Kalau berita tidak semua yang kita ketahui. Kemudian untuk pemasaran. Jadi pemasaran ini dalam media cyber ini memang ini jarang terdengar nih. Dalam media cyber ada bagian pemasaran. Pak Naga pernah dengar? Bagian pemasarannya? Enggak. Kayaknya tidak diperlukan kali kalau di media cyber. Tapi sebenarnya bagian pemasaran ini penting. Kalau di sini kita memasarkan media cyber kita ini ya silakan memanfaatkan media sosial. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kayak di Facebook, Twitter, Instagram. Memang itu sekarang modelnya. Silahkan disosialisasikan di sana. Di era media sosial, bagian marketing untuk piawai mengelola medsos. Untuk mencapai klik yang banyak, untuk pengunjungnya agar tinggi, nah itu biasa dilakukan. Kalau beberapa media cyber memang intent mereka melakukan ini agar klik view-nya tinggi, agar pengunjungnya tinggi. Mereka nge-share. Kalau di Facebook kadang mereka punya fanpage sendiri, Twitter gitu juga, kemana-mana. Kadang ada membuat WA group lagi, WA group umpamanya WA group baginews.com, WA group datario.com. Jadi kalau ada berita baru di-share ke grup itu, nanti orang akan baca. Itu biasa-biasa saja. Boleh-boleh saja. Kemudian marketing ini mencari sponsor, iklan dan menangani AdSense. Yang di halaman 7 itu ada iklan. Nah, iklan kalau di media cyber salah satunya kalau di Pemda Rohil ini dari Kominfo Pak Nagaya. Kalau sampai bulan ini udah ada 5 iklan kalau tak salah, iklan banner. Kemudian ada 1 advertorial loh Pak Nagaya, tapi belum dibayar kan? Galeri, kayak gitu, iklan, galeri, advertorial dari Pemda. Kalau kemarin bannernya itu kalau tak salah angkanya 1 jutaan ya Pak Nagaya, kali 5 juta. Nah, jadi kalau umpamanya 5 juta itu dipotong pajak bersihnya tinggal umpamanya 4 juta sekian, syukur-syukur kantor ngasih kita komisinya 50%, 20%, 30% tergantung komitmen masing-masing kantor. Kalau yang sebagian itu ada yang besar. Biasanya apa Pak? Cetak ya. Kemudian AdSense. AdSense ini seperti ini. Media cyber itu karena banyak pengunjungnya itu lahan bagi Google untuk bekerja sama.
Jadi kita action-kannya ke Google, nanti kita kirim. Ada tekniknya bisa dicari di Google. Bagaimana cara action media cyber? Itu ada persyaratannya, pengunjungnya banyak, umpamanya nanti sampai mereka memberikan jawaban. Kalau memang media cyber kita layak itu di action-nya, dia minta nomor rekening kita. Nanti mau tidak mau itu, jika memang media cyber kita itu banyak dikunjungi orang, mereka pasang iklan di sana. Itu yang Bapak bilang tadi itu iklannya terkadang tidak senonoh. Itu gara-gara action itu. Silakan masuk. Kayak kalau media online sekelas kumparan.com dia tidak mau ini action ini karena dianggap mengganggu untuk pembaca, mereka nggak mau dia. Nah, kemudian yang di halaman 8 itu umpamanya struktur, contoh saja untuk struktur organisasi di media cyber. Jadi ada pimpinan perusahaan, IT manager, pimpinan redaksi. Jadi kalau memang mau dipisah, yang bagian iklan tadi itu di bawah pimpinan perusahaan. Jadi urusan-urusan iklan ini tidak sebenarnya bukan urusan wartawan. Kalau yang sebenarnya dalam manajemen organisasi atau dalam manajemen media cyber, wartawan itu tidak dibebani urusan-urusan iklan. Mereka khusus berita saja atau editorial. Kalau iklan berbayar itu memang kerjasama bagian iklan dengan wartawannya, karena kebanyakan bagian iklan tidak bisa membuat editorial, itu berbeda. Boleh-boleh saja, tapi sekarang yang terjadi wartawan dibebani dengan sejumlah pencarian iklan. Begitu juga di media cyber seperti itu juga. Nah, sebenarnya reporter-reporter kayak di daerah, di sana pula terkadang harapan-harapan untuk penambahan perekonomian, maksudnya mendapatkan keuntungan. Mengapa demikian? Ya efisiensi. Karena kalau terlalu banyak tenaga, nanti di media cyber itu juga nggak akan sanggup perusahaan membayarnya. Kemudian halaman 9. Nah, ini halaman 10. Itu contoh redaksi Riau Terkini. Nah, itu contohnya ya. Ada aktanya halaman 10, ada pimpinan umum, ada pimpinan perusahaan, ada pimpinan redaksi. Jadi pimpinan umum sama penanggung jawab ini sama pimpinan redaksi sama orangnya. Kemudian ada dewan redaksi. Nah, ini dewan redaksi. Ada wartawan daerah. Nah, maka sekarang dirampingkan hanya seperti itu. Jadi tidak ada bagian iklannya, tidak ada. Sudah menggabung di sana semuanya. Ada satu petugas administrasi umpamanya. Ya kayak gitu aja sederhana, media cyber itu sederhana saja. Ya sudah, jadi dia. Ibaratnya kantornya pun sebenarnya sepi, tak ada orang. Nah, seperti itulah sekarang orang mengelola media. Tidak perlu banyak-banyak tenaga lagi di media cyber itu. Nggak perlu. Ada saja wartawannya masing-masing kabupaten, sudah. Itu kan baru sekian orang. Dah, jadi dia. Babak buku beritanya tuh. Nah, kemudian itu tadi media cyber yang ada di Riau. Kemudian coba kita tengok halaman 11, redaksi untuk detik.com. Detik.com itu redaksinya, mereka mulai dari direktur konten dulu. Nah, berbeda. Baru dewan redaksi, baru pemimpin redaksi atau penanggung jawab. Jadi dia direktur kontennya sama pemimpin redaksi itu penanggung jawab itu sama orangnya. Di sini ada wakil pemimpin redaksi, ada kepala peliputan, kemudian ada Detik News, Detik Finance, Detik Sport, kemudian ada Detik Hot, banyak nih macamnya. Detik-detik apa lagi namanya? Ada Wallipop, melibatkan sangat banyak orang di Detik.com ini. Detik.com ini termasuk online yang ya di Riau pengunjungnya paling banyak ini, di Indonesia paling banyak pengunjungnya. Kemudian juga ada redaktur bahasa, biro daerah, sekretaris redaksi, ada manajemen konten dan sosial media tuh. Kemudian ya seperti itu.
Di dalam memanajemen media cyber ini agak lebih ringan ketimbang memanajemen media cetak, elektronik, dan ketimbang media cetak dan elektronik. Media cyber ini agak ringan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Seperti manajemen redaksi ini kan, di sini kan dikatakan redaksi di ini jajaran kom ya Pak. Kan di sini direktur konten Artito Dianova. Sebenarnya kan ini Artito Dianova gitu ya. Nah, kalau redaksi Artito Dianova, kemudian manajemen redaksi menjawab Artito Dianova. Nah, ini kan kalau di jajaran redaksi ini seperti ini kan rangkap jabatan ya. Konten, dewan redaksi sampai pimpinan redaksi. Nah, apakah itu memang dibenarkan oleh ini? Dibenarkan oleh siapa yang mengatur ini sebenarnya? Apakah ini dewan pers atau memang itu media itu sendiri? Ataukah ada aturan-aturan baku yang diterapkan oleh lembaga lain bahwasanya dia tidak boleh menjabat rangkap jabatan seperti halnya dengan jabatan struktural di pemerintahan gitu Pak. Nah, menurut Bapak gimana? Yang mengatur tentang jabatan-jabatan ini yang ada di Dewan Pers cuman satu. Media tersebut harus ada penanggung jawabnya. Cuma satu saja. Di sini penanggung jawabnya siapa? Seandainya redaksi media itu membuat susunan yang lain, itu sah-sah saja, tergantung kebutuhan medianya. Cuman kalau tidak ada penanggung jawab, itu salah. Cuman penanggung jawab saja kuncinya. Mengenai dia rangkap jabatan 3, ya sanggup perusahaan itu menggaji dia 3, nggak apa-apa. Boleh, karena dewan redaksi ini mereka posisinya selepel dengan Pimret ini. Selepel. Mereka tidak bisa diintervensi nih. Mereka punya semacam hak untuk bersuara nih tentang keredaksian. Makanya mereka posisinya diletakkan di atas Pimret. Itu susunan yang benar. Banyak media memang membuat dewan redaksi. Karena di sini mereka akan nanti rapat kalau dibutuhkan. Kalau ada sebuah berita yang ada kemungkinan berkasus, mereka rapatkan dulu. Nanti diputuskan. Oh jangan, nggak jadi itu. Dewan redaksi ini untuk hal-hal yang penting. Berarti sebelum mereka melakukan investigasi tentang temuan berita, berarti mereka sebelumnya mereka harus melakukan rapat redaksi dulu Pak ya. Apakah ini ditindaklanjuti ataukah ini nanti di stop dan tidak dijalankan begitu Pak ya? Ya. Jadi dewan redaksi ini dia merangkap jabatannya ke bawah itu. Ada yang redaktur jadi dewan redaksi. Dia rangkap tuh. Rangkap semuanya tuh. Rata-rata rangkap. Kayak Ardi Suryadi, dia juga menjadi wakil pimpinan redaksi. Elpan juga jadi wakil pimpinan redaksi. Odit siapa lagi namanya? Apa lagi? Odi ada tuh nama-namanya di bawah tuh. Paling tidak mereka ini biasanya orang-orang penting di Detikcom. Kalau yang nggak ada namanya di bawah berarti dia itu termasuk orang yang seperti pendiri gitu. Pokok orang-orang yang penting di sana yang punya kekuatan untuk ngomong dan untuk berbicara. Ibaratnya seperti ini. Mereka inilah sebenarnya otak dari sebuah media itu di dewan redaksi ini. Kalau bagus media itu berarti dewan redaksinya aktor intelektualnya mantap. Nah, gitu saja ceritanya. Kalau kebanyakan media cyber ini dewan redaksi ini tidak dibuat pun tidak apa-apa. Kalau dalam sebuah media tidak harus.
Karena tapi sekarang sudah ngetren di media cyber rata-rata mereka membuat dewan redaksi. Ibaratnya seperti inilah. Orang yang memiliki kekuatan untuk menghitam dan memutihkan sebuah media itu. Jadi mereka tidak bisa disepelekan. Kalau mereka menyatakan satu di antara mereka, umpamanya ada 5 atau 6 orang, satu menyatakan tidak, 5 iya, berarti yang satu gugur, yang 5 diikuti. Seperti itu. Kalau tidak ada dewan redaksi boleh juga. Tidak perlu. Kemudian kalau tidak ada direktur konten boleh. Karena kayak yang di Riau Terkini tadi yang kita kembali ke atas, mereka cuma sederhana. Pemimpin umum, penanggung jawab, pimpinan perusahaan, pimpinan redaksi. Nah, barulah dewan redaksi. Ini dewan redaksi ditaruhnya di bawah. Berarti pimretnya lebih punya kekuatan. Kalau dewan redaksi, kan di dewan redaksi ini pimretnya masuk juga nih kalau dia Terkini ini. Nah, kemudian yang masuk dewan redaksi itu masuklah wartawan-wartawan yang ada di dalam biasanya yang sekitar kota Pekanbaru. Nah, seperti itu. Kalau yang wartawan daerah mereka nggak masukkan di dewan redaksi. Terkadang kalau di media cyber sebaiknya kita mengikuti pola-pola yang diterapkan oleh media cyber yang ada di Jakarta. Karena mereka sangat banyak. Salam, akan masuk. Sangat banyak dan bervariasi dan mereka selalu update. Update maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Jadi mereka selalu berkembang. Ada yang tanya lagi? Manajemen media cyber ini ya. Di jurnalistik online kita sudah belajar tentang media cyber. Manajemennya ini lagi. Umpamanya karyawan. Itu rata-rata media cyber. Mereka cuma perlu 1 orang sekretaris redaksi. Bayangkan saja lah. Mereka cuma terkadang di kantor cuma 1 aja karyawan. Sederhana kan? Kadang kantornya pun tak perlu besar. Nah, kemudian ini Pak, tentunya seperti kita katakanlah kita ini sebagai masyarakat. Nah, kemudian kita membuat suatu tulisan, tentunya katakan itu kita berita tentang banjir terjadi di kabupaten terkait hujan yang terus ketika kita menyetor berita itu sebenarnya kita semua kita laporkan, kita melakukan reportase, kita melaporkan. Kadang-kadang kan kecepatan kita menulis itu kan kadang-kadang kita ini Pak, artinya kita kan harus memiliki bahasa yang tepat dengan rangkaian kata-kata mulai dari judul, bahkan sampai ke semuanya. Nah, kadang-kadang kan gini Pak. Sebenarnya seperti di sini kan ada namanya redaktur pelaksana ya, artinya dia kan bagian dari bahasa ya. Nah, juga seperti yang pernah kita bahas kemarin itu penulisan baku, apakah personel atau personil, kan? Nah, kebanyakan kita di daerah ini kan kurang paham juga tentang bahasa, kan Pak? Nah, kita kirim, tentunya katakan itu personil ya, ada bahwasanya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Hidup ya mengerahkan sejumlah personel kan itu sering kan. Sebenarnya redaktur bahasa itu Pak, redaktur bahasa itu kan sebenarnya harus menyaring ya. Kita supaya bagaimana ya katakan itu. Nah, ketika redakturnya itu kan sebenarnya memang dia harus ahli bahasa sebenarnya juga Pak. Maksudnya nah, ketika kita lempar ke dapur redaksi, kita masuk ke kantor redaksi, lalu diramu ya kan, kemudian lalu diterbitkan pertanyaan, lalu di save. Nah, kadang-kadang Pak,
sebagian media ini ada juga redakturnya yang nggak paham juga bahasa kayak gitu, Pak. Nah, ketika di share sama kita, bahasanya itu sama aja, malah makin kacau kan gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Kalau di kan ini kan termasuk apa ya? Nah, jajaran redaksi juga ya, redaktur Maka- pelaksana gitu. Ya, makanya orang pers ini jangan anti terhadap Dewan Pers. Yang terjadi sekarang tuh ada kelompok-kelompok yang anti terhadap Dewan Pers. Yang kelompok anti terhadap Dewan Pers ini, kalau diteliti beritanya, mayoritas amburadul. Mereka tidak mau mengikuti aturan. Sebenarnya yang wajib yang disarankan oleh Dewan Pers itu menjadi redaktur itu harus sudah UKW Muhammadiyah dia. UKW Muhammadiyah itu mau lulusnya susah. Sekarang apakah redaktur itu sudah UKW Muhammadiyah apa belum? Nah, mereka itu yang anti Dewan Pers itu yang tak mau. Mereka taruhkan aja sembarangan redaktur. Itulah jadinya. Berita kadang lebih kacau dari yang dikirim wartawan. Huruf besar kadang salah. Ada lagi yang buat judul huruf besar semua. Itu sudah ada ketentuannya oleh Dewan Pers. Kalau judul berita hanya huruf pertamanya besar, kecil, besar, kecil, sudah ada ketentuannya. Kalau kita mau semuanya sudah tertata rapi oleh Dewan Pers ini. Inilah kelompok-kelompok yang sebenarnya anti terhadap Dewan Pers. Inilah yang selalu bikin masalah di mana-mana. Mulai dari di daerahnya, di kabupaten, di kecamatan, di provinsi, sampai ke pusat. Mereka sering dilaporkan ke polisi ini sama orang. Karena mereka meletakkan redaktur kadang tidak melalui penjenjangan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jangankan huruf besar lagi. Berita itu melanggar kode etik dengan tidak aja tak tahu dia. Nah, jadi nanti beritanya naik. Nah, itulah yang akan digugat orang. Dilaporkan orang ke polisi lah. Nanti kalang kabut. Sementara SKB 3 lembaga menyatakan apabila ada persoalan berita, itu harus melibatkan Dewan Pers. Mereka anti terhadap Dewan Pers. Anti loh, bukan berarti mereka nggak tahu juga lah. Sekarang tuh lagi sedang sidang-sidang di MK tuh. Nggak ngerti kita. Sementara aturan sudah dibuat baku, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu hak warga negara masing-masing. Pegangan kebanyakan media, mereka hanya berkata, ini kan sesuai undang-undang, undang-undang pers. Cuma sampai di situ. Sementara penjabarannya sampai sekarang itu sudah banyak. Dari undang-undang pers itu sudah terbitlah ini, sudah Dewan Pers. Dalam undang-undang pers itu untuk keberlangsungan pers dibentuklah Dewan Pers. Jadi mereka anti terhadap Dewan Pers. Berarti mereka juga melanggar undang-undang loh. Karena di undang-undang itu sudah dinyatakan. Nah, begitu Pak. Ada salah satu berita saya baca, saya lintas. Bisa juga pembahasan menjadi kita menjadi wartawan profesional itu kan ada prosesnya Pak. Salah satunya yaitu kita mengikuti yang namanya pendidikan wartawan kan. Kemudian itu kita seperti kita sekarang di sini ya kan, dulu di bangku kuliah belajar tentang komunikasi, karena komunikasi ini katakanlah itu KPI. Nah, ketika kita semester rendah kemarin kan istilahnya dia kuliahnya kan masih ini ya Pak ya, masih tentang apa namanya kenegaraan, Pancasila dan lain-lain. Nah, ketika seiring berjalannya waktu semester kita ini semakin masuk ke semester tinggi, artinya fokus kuliah kita sudah mulai masuk ke manajemen media ya. Artinya sudah semakin mengerucut ke satu fokus yaitu katakanlah di kinerja wartawan ya Pak ya. Nah, baik itu contohnya nanti ada sebagian dari sahabat saya nanti dimanapun mereka bekerja, baik itu di
humas, humasan, ya kan, dan yang lain-lain. Nah, itu kan perlu juga untuk mengisi ilmu-ilmu tentang jurnalistik ini ya Pak. Nah, yang kita bahas di sini ada dikatakan tadi pagi saya membaca berita ini Pak, dan itu tadi masuk ke benak saya, dan ini akan nanti menjadi suatu pertanyaan bagi bukan pertanyaan, tapi boleh kita bahas di forum bangku kuliah kita ini, bagaimana sih sebenarnya memulai dan menjadi seorang wartawan yang beretika, ya kan, dan menjadi wartawan yang profesional.